Mamanda Sultan Rajoange. Maspar meninggal di Tokyo. Hah? Mati? Jenazah akan sampai di airport Soekarno-Hatta tanggal 21 jam 9.05 menit pagi. Harap datang ke Jakarta. Raden, bertanya-tanyalah kamu sama dia, sama adik kamu itu, siapa yang sedang kamu hadapi ini? Nyawa kamu itu di ujung jari saya. Sudah. Hebat betul ya. Boleh adu, ayo. Sudah lama. Tahu saja dilawan. Apa yang tak bisa dilawan? Pantang Bayu menolak bangkai, Raden. Sampean rojo dari seberang. Kulo Raden dari turunan. Tidak pernah Mojopahit tunduk ke Sumatera. Tahu? Ayo. Kata kamu? Coba ulang kata kamu sekali lagi. Boleh ulang. Ini anak Pagaruyung, tahu kamu? Keluarkan besar kamu itu. Sudah, diam. Dunsana pendangan. Balerong Group Jakarta. Pimpinan Angkuyus Datuk Perpatia. Kini mencogok carito di Simpang Duo serial nan ke-6 berjudul Karam di Tapi. Melalui carito Karam di Tapi ko Dunsana kemiajak mempakatokan kedudukan harta pusaka dan warisan sepanjang hukum adat nan berlaku di Minangkabau. Dimainkan oleh orang-orang Balerong dengan bintang tamu Ati Kanser dan Lukman Hakim. Ikolah Karam di Tapi. Selamat mendengarkan sana. PT Kamio Sakato di sini. Oh, from Tokyo. Who's calling, please? Oh, Mr. Natagawa. Oh, are you sure? Yes. Okay. Hello? Are you coming to Indonesia again? Yes. Ya. Beres. Dengan senang hati akan saya atur semua. Ya. Halo? Nanti akan saya antar tuan ke objek yang lain, yang lebih indah, lebih unik dan antik. Oke? Ke Minangkabau, tanah leluhurnya Pak Maspar. Apa? Halo? Kurang jelas? Apa? Pak Maspar dapat kecelakaan? Bagaimana keadaan beliau sekarang? Tidak tertolong? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Baik. Akan kami laksanakan. Thanks for you calling. Goodbye. Astagfirullah. Mangga, kemah. Untuang bana. Untuang tumi kolejo baso. Kalau indah, Pencami hijau lah mak yo. Den paringean penuko. Lain kali jangan diulang jawaban tua tadi. Lain terangga. Indah. Babayo penuko. Babayo. Ambo kemencuboi mama. Kok kemencuboi boleh ya? Rajo Ange, dari sesuatu Rajo Ange. Ya sampai kini lah. Bukan baik itu mak. Atau kali kawe tali jantung penuko. Hah? Enggak. Mah mak. Teragak mati mudo. Ampun mak.
Ambo cuma mengaji mama. Mengajui ambo. Alah. Dulu peduko. Cerita ambo ste Jadi mak. Sesak ambo. Waktu ambo saja ambo baru-baru jua mak siroh tempuari. Lah. Hampir barek 2 kali peduko. Baca cerita mak. Cekok. Ambo ingat bana masa itu bulan puasa. Yo. Awak ambo pulang bagurau pukul 1:30 malam. Malam patangnya lah batanggang, lo bakwa di lapau besar. Rupanya sebentar pakalo, awak di jagoan dek nadaru. Kamakan ku ayam weh. Tapi apa nanti jadi beluko? Apa nanti jadi mak? Amak siroh malayau dari tepi kasua. Lapeh ke pintu bilik talungguak di ruang tengah. Mintuo tagagawat terkucap. Baga jadi begitu mak? Di bae dek tumit suo ko peduko. Caro kananya? Oya dek beliau kaki ko menjago warajuange. Antah ba-ba kaunya tadi nanya tu anak daro lama lantiang. Nyariah ndak bangki luka peduko. Ndak bayo tu Jadi, baga sudahnya mak? Yo, tapaso bakarajo kareh malam tu. Bapa ia barehan. Lai cekak? Tu malai duit je sampai kini ya. Jadi, kalau kamu jagokan mak jawange, baca ronyo. Udah, pungkang sendiri jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada tamu. Cari siapa, nak? Apa ini rumahnya Bu Narti, Pak? Iya, betul. Anak dari mana? Saya dari PT Camio Sakato, Pak. Iya. Perusahaannya Bapak Maspar. Oh, silakan masuk. Terima kasih. Duduk. Kebetulan anak saya lagi keluar. Kira-kira lama nggak, Pak? Sebentar juga pulang. Cuma mengambil obat ke Apotik Jaya di Jalan Panglima Polim. Waduh, kebetulan sekali, Pak. Saya perlu sekali bantuan Bapak. Anak ini perlu sama Narti, bukan? Benar. Tapi, Pak. Kenapa sih? Kok? Begini, Pak. Sebetulnya saya disuruh oleh direksi mengantar surat ini sama Ibu. Tolong Bapak tanda tangani surat ekspedisi ini. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Surat ini mungkin agak mengagetkan keluarga di sini. Saya harap Bapak bisa memilih waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Apa maksud saudara? Ini Bicaralah terus terang, Bung. Maaf, Pak. Kami baru saja terima berita dari kantor pusat di Tokyo. Iya. Mengabarkan bahwa Pak Maspar mendapat musibah di tempat kerja. Jatuh dari tingkat 28 sewaktu survei di proyek. Masya Allah. Kenapa sampai terjadi begitu? Ada gangguan teknis pada lift yang dinaikinya, sehingga beliau jatuh terbanting ke bawah. Jadi, bagaimana keadaannya sekarang? Ya, sayang sekali. Jiwanya tak tertolong. Apa? Pak Maspar meninggal di lokasi. Meninggal? Anakku meninggal. Bersabarlah, Pak. Bersabarlah atas cobaan ini. Langkah, rezeki, jodoh dan maut adalah kuasa Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut rencana, jenazah akan mendarat di airport Soekarno-Hatta besok jam 9.05 dengan pesawat khusus. Segalanya kami yang mengatur. Bapak tidak usah repot-repot. Maspar, anakku.
Bapak garahnya, Mama. Ama lupo ganyo. Tuh, tempo hari cerita Mama kapan duko? Kalau kamu jago gara juange, ndak boleh dakui. Tapi babai saja dari jauh. Ambo takui kena kaki. Jadi, lalu ambo nempak dua. Lalu indah, tapi agak merumua. Kalau saat yang merumua, kau ndak jorambai. Kau bampu doh. Jo atau mak? Jo rokok cangkeh. Aiko mak. Esok lah. Ayolah betul. Ambo pikir mana? Apa juga nama pikirkan ni? Banyak. Memikirkan diri ke mati je. Takut mak ke mati. Sialah kan tak takut mati. Sarancak ko dunia gak ditinggal. Apalagi mangana dosa nala tapabuet. Amalan pun berkurang-kurang. Entahlah. Mangkonyo mak. Ansu-ansu lah membuang kaji nabi biso-biso tu. Jangan banyak-banyak tanu isu. Alah. Alu nabi ya ganyo. Tinggal jajaknya tu marah. Kalau nan kasa-kasa mana lah di basua dia nyeder siswa. Tagaroman ko juo nencangok. Iko nan sabana kece mak. Bah. Tapi mama usah berang ko. Tu. Ado pantun sawir antakana de ambo. Bah bunyinya. Macam ko. Ko babi dua usah badai wang. Badai wang biak katibung. Iya. Ko dua usah bamanuang. Bamanuang hati ka ibu. Kok saja niah tu lau tak marah menerima kaji guruasan marahlah kerancaknya. Kalau di surau tekan tua mak. Jadilah. Taruh jalan marah. Amu perhatikan saja beberapa hariku mama agak pemanuang. Apakah gantian antak putui ataupun biang tetawa? Kaba jawab kini jo. Yo. Sebenarnya macam ko marah. Tapi ko kamarah siya mo cerita na. Yo. Sapakan nalape hambo bermimpi. Arasian tu buruak bana. Rahasian apa tu mak? Rasonyo gigi hambo ko tangga. Tangga? Yo tangga. Gigi nama. Sayangan sabala suok kuah. Betul galak. Cuma indah. Toh? Lupa mak. Gigi mak kan indah tinggal seoleh juo lagi. Tapi rasian. Oh yo. Kapun ruang. Tahu marah tawiannya tuh. Indah. Kata orang tua-tua siswa, kalau bermimpi gigih tangga itu tanda kematian. Alah, rahasian pemainan lalok mak. Indah ciek jorut tu lagi. Tapi darah hambo tu siruk-siruk. Mengucap lalok mak. Setan tu namanya yo. Entahlah. Ambo nan takui siapa. Mak. Mama. Wato benuko. Tacame nampaknya. Siapa mati? Bukan membawakan orang mati, Mak. Tak gabe-gabe. Nampak nambo? Iku ada kawe untuk Mama dari Jawa. Kawe? Kana kawe? Sure kawe tadi keram. Sure ka sure. Ndak lama gai karate dari kunyah tu. Itu pitih kirimkan. Buka lah mak. Mana tahu sure minta Mama ke Jawa barangkali. Cobalah buka buku. Bacuan sekali. Mamanda Sultan Rajoange. Maspar meninggal di Tokyo. Mati? Jenazah akan sampai di airport Soekarno-Hatta tanggal 21 jam 9.05 menit pagi. Harap datang ke Jakarta. Sunarti. Mak, Rajoange. Jadi ya tangannya, babayu. Badannya dingin marah. Matu tak balik. Pantan beliau. Bisa kami angin, kemah. Kayak doanya. Itu tuang ke surau tu. Kah.
Apa kita bersama-sama ke Jakarta atau mau saja nak ke Pai? Kalau nak cukup piti kawan-kawan, jual lah ringgit bakarang tu, jual lah. Jual lah sadonya. Tidak perlu ambil Sulaido. Bukan soal ongkos itu, Mak. Tapi kita mesti... Indah. Tak perlu banyak cerita jual lain. Kalian terlalu lambat berfikir. Pendeknya mak berangkat besok. Naikkan saja lama ke kapal tabang. Mak, dengarlah pula cakap kami. Kalau kata emak saja didengar, apalah artinya musyawarah ini? Hantarkan saja lama pulang. Biarlah kami bayi juntuan Raja Angik. Begini, Mak. Berangkat pun kita besok, tak sempatnya jumpa sama mendiang. Hari ini pula dikubur. Jadi baat tu andaknya, Hamba ke mencari yang sampai. Bawa mak masuk kubur nak. Kalau begini caranya, tak sanggup aku, Pak. Pusing aku dibuatnya. Tenanglah, Mak. Mengucaplah. Badan amak pulo kau dipikirkan. Ija. Oh, Ija. Oh, Mama datang. Lama lang gitu, Ija. Oh Tuhan Den, hilang sesapa Tuhan. Sudah lama. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kuatkan dirimu. Patutlah tangan Dan di kapal-kapalnya. Waktunya kau berangkat dulu. Udah lama. Udah ranca di Rato Ijo. Apanya mak kopah? Lain namu makan? Lain sakete, Mak. Rancak tu. Sanjo beko pah. Laki anu beko. Deh. Yo, Mak. Empu kunik ko rajahan di kaniangnya. Limau ko di paure. Nanaya ko berminum 3 taguak. Ini terang. Jadi, Mak. Salah saya itu sumparah limau je kunik ko anyuian ke batang iya. Lah. Yo. Kau jangan maduk ke belakang. Capek pulang. Tapi, Mak, ayah embu itu ndak bermasak. Kata dokter. Parentah den ke didangan. Dokter-dokter pulo. Mak, menurut dokter Sinaga, jantung emak terlalu lemah. Iyo, taruh ikan lah baru baik kasih naku tu. Nan mama, cor mama pulo. Sudah tu, kerajutan Sakti lah. Telepon kasih tati ke Jawa. Katuan kenyu barasu kita ndak dapat berangkat capek doh. Sabab si jah sakit. Penguburan langsung ngan sejuk. Iya, Mak. Ndak tuah. Lampia lo lupa. Suruh ambil deknyo tanah badan. Artinya tanah pekuburan tentang badan sepa. Iya. Berapa banyak, Mak? 3 kapal. 3 kapal. Iya 3 kapal. 3 kapal. 3 Enggak 3 kapal kurinci lo kuatan Sakti. Tapi 3 ganggam piciang. Iya. 3 kepal. Ya, Mak. Nah, itu para lu tu. Kadi pakasai dek sijah ko. Jan padu mandayo benar deknya menang ko. Begini, Pak. Iya. Sebagaimana dilaporkan tadi, kami telah membentuk panitia dan menetapkan pembagian tugas untuk besok. Iya. Anggota rombongan sudah dicatat. Mobil sudah sedia. Begitu juga tertib acara. Iya. Sampai kepada penyelenggaraan mayat di pemakaman. Tinggal pelaksanaannya, Pak. Iya. Bapak atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif saudara-saudara. Mudah-mudahan semua rencana berjalan lancar, serta mendapat redha Allah hendaknya. Cuma Bapak minta dijelaskan lagi
tentang rencana pemakaman. Oh ya, pihak pemakaman karet sudah ACC. Dan segala sesuatunya sudah mereka persiapkan. Bukan itu maksud Bapak. Bagaimana maksud Bapak? Jadwal pemakaman. Tolong dijelaskan. Oh itu. Baiklah. Besok pagi jam 7 tepat, iring-iringan mobil rombongan harus sudah bergerak menuju Cengkareng. Takut macet, Pak. Iya. Lantas, jam 9.05 pesawat jenazah mendarat. Iya. Selesai urusan-urusan pelabuhan, kita berangkat pulang. Diperkirakan jam 10.30 siang sampai di rumah. Iya. Terus disemayamkan di rumah duka. Di sini. Iya. Besoknya jam 2 siang baru diantar ke perkuburan karet. Artinya jenazah berada di rumah duka kurang lebih 25 jam. Kira-kira begitulah, Pak. Nah, ini yang Bapak kurang setuju. Tapi ini sudah keputusan, Pak. Siapa yang memutuskan? Itu memang usul Narti, Pak. Mama juga setuju. Baiklah. Tapi putusan itu bisa saja kita tinjau kembali, bukan? Ya, bisa saja, Pak. Kan masih banyak waktu. Begini. Bapak kurang sependapat kalau mayit ditelantarkan selama itu. Berarti 4 hari semenjak dia wafat. Itu tidak baik. Maunya Bapak bagaimana? Usul Bapak. Jenazah sampai di rumah jam 10:30. Ya. Sampai di rumah, terus dimandi dan dikapani. Selesai itu baru diberangkatkan ke masjid di Gang 14. Kebetulan besok hari Jumat, bukan? Betul. Nah, kita harapkan sholat jenazah akan dilaksanakan oleh jemaah Masjid Baitul Karim. Sebab almarhum juga anggota pengajian di sana. Kemudian langsung dibawa ke karet. Setuju? Ya, kalau kami sih setuju saja, Pak. Itu tergantung kesepakatan keluarga. Bagaimana, Bu? Narti rasa, Pak. Cara Papa tadi terlalu tergesa-gesa. Kan lebih baik kita semayamkan 1 malam di rumah sambil menunggu emak dari Medan dan Mak Rajuangi dari kampung. Ya, kalau mereka datang. Kalau tidak? Lagian buat apa sih buru-buru, Pak? Gak ada salahnya kan kalau mayit nginap. Harus buru-buru, Ma. Loh, jangan ngotot begitu dong, Pak. Papa nggak boleh dong maksain kemauan sendiri. Bukan kemauan sendiri. Lantas kemauan siapa coba? Kemauan agama. Peraturan Islam yang menghendaki begitu. Hadisnya soheh. Bisa aja Papa ngebilang hadis itu soheh. Tapi orang-orang juga lihat ngerjain yang begitu, Pan. Beragama yang benar. Jangan berpedoman kepada orang banyak. Bukan cuma orang banyak, Pak. Ustadz juga begitu. Juga tidak boleh taklid kepada ustadz dan kepada siapa saja, walau dia guru besar. Rupanya nih Papa berpihak ame pasukan payung nih, yang mau buru-buru ngedapetin upah baca tahlil di kuburan, begitu ya kali? Kalian salah pengertian. Ingat bahwa hanya ada 2 sumber hukum yang wajib dipedomani, yaitu Quran dan Sunnah. Yang lain batal. Sedangkan ada 1 hadis yang diriwayatkan jemaah. Bunyinya demikian. Dari Abi Hurairah, telah bersabda Rasulullah, hendaklah kamu segerakan mengangkat jenazah, karena kalau dia orang soleh, maka kamu melekaskannya kepada kebaikan. Atau jika dia bukan orang soleh, maka kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Cukup jelas bukan? Saya permisi bicara, Pak. Iya. Bagi saya pribadi, tidak persoalan apakah jenazah akan dimakamkan besok atau lusa. Iya. Tapi saya ingin menanggapi fatwa Bapak. Silakan. Berdasarkan bunyi hadis tadi, kita dilarang menelantarkan mayat. Betul. Nah, ini masalahnya, Pak. Iya. Menurut hemat saya, kata-kata menelantarkan artinya mengulur-ngulur waktu tanpa alasan yang jelas. Iya, betul.
tertundanya pemakaman Rasulullah sampai beberapa lama, saya rasa itu bukanlah menelantarkan. Bagaimana menurut Bapak? Saudara benar. Jenazah Rasulullah disemayamkan selama beberapa hari di rumah Siti Aisyah adalah menunggu berlangsungnya sidang permusyawaratan rakyat. Ya. Untuk menetapkan siapa yang bakal menjabat khalifah, pengganti Nabi dalam tugas-tugas negara. Itu alasan politis, Pak? Iya. Bagaimana dengan alasan-alasan yang lain? Ya, bisa saja. Bergantung kepada sejauh mana manfaat penundaan itu. Umpamanya? Ya, umpamanya. Seperti alasan keamanan, alasan kesehatan umum, dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan alasan supaya orang lebih banyak takziah. Ya. Atau menunggu keluarga jauh. Itu kerja bid'ah. Tidak betul itu. Ya. Tiket sudah aku ambil, Mak. 4 dewasa, 2 anak-anak. Tiket A tuh? Tiket kapal. Mangalo kan ya? Apa? Bah, macam mananya mama ini? Kapatang kan mama katuan. Naik oto. Belian tiket tuh. Yang hebat lah itu. Mama bilang semalam naik apapun jadi. Itulah pula aku beli tiket ini, Mak. Sia mengatuan baik itu. Coba kana-kana wana kecek mama tadi. Lupa agaknya ndak? Tidak, aku tak lupa. Sipah pun dengar cakap mama. Aco panggil si Pah tu. Pak? Oh, Pak. Apa, Bang? Sini kau dulu. Gawat ini. Kenapa rupanya? Begini, Pak. Semalam Mama bilang, kita semua berangkat ke Jakarta. Waktu kutanya naik apa, Mama bilang terserahlah. Lalu? Ku beli tiket kapal. Sudah. Sudah. Nah, apa lagi? Inilah persoalannya, Pak. Mama tak mau naik kapal. Disuruhnya aku memulangkan tiket. Kok bayi itu, Mak? Kepatang Mama katakan naik asela. Iyo. Jadi, ajolai. Ndak mengerti kau kecek dendo. Mengarati bana, Mak. Apa? Naik apa saja jadi. Dah itu kecek dendo. Tadi Mama bilang betul. Sekarang, tak mengerti aku. Tolong dangan jale-jale nanti. Nak mama ijoan teh. Kita naik AC. Artinya, naik apa saja? Bukan. Naik AC. AC. Ibarat aku tengok ke mana apa jago. Mungkin si mama naik AC, naik auto nan sajua, nan bagambari duit, nan bakak kuih baraya di dalam. Mengerti tak? Oh itu, jadi rupanya Pak, naik mobil full AC. Ya itu. Ai, Mama. Kalau begitu, jadilah rugilah kita 10%. Tan Sati. Naik auto di Sukoramigo, turun tanggung saya di Kebun Kacang. Pilih auto orang kampung kita, Bintang Kejora. Yalah Mak, Bintang Kejora. Ma, sini. Bentar. Sini dulu. Ada apa sih? Apa-apaan ini? Emangnya kenapa? Heran. Kok beli beras karungan? Persiapan kita kan masih cukup. Nah, ini lagi. Beli ketan, ayam, kambing segala. Mau pesta ya? Papa nih bagaimana sih? Besok kan 1 minggu wafatnya Nak Mas Par. Jadi, Ya kita nuju hariin dong. baca tahlilan? Iya. Macam-macam aja. Nah kok macem-macem? Emangnya kucing yang mati nggak disedekain? Saya lagi repot nih. Tunggu dulu. Apa lagi, ha? Dengar saya bilang, batalkan ini semua. Ngaco aja, Sadar nggak sih ngomongnya? Justru itu bicara orang sadar, Ma. Katanya tiap Selasa ke majelis taklim. Tapi ilmu nggak diamalkan. Kalian tahu nggak? Ini kerja bid'ah. Jangan membuat-buat dalam ibadah. Dosa, Ma. Apa salahnya baca tahlil, baca kulhu, salawat? Nyebut dong, Pak, nyebut.
Membaca-baca itu tidak salah. Lantas kenapa dilarang? Silahkan zikir 1000 tahun. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan kematian. Itu yang salah. Ngaji di pesantren mana sih, Pak? Apa orang kampung ini nggak tahu igame apa? Apa Pak Kiai sebelah ini juga ngerjain dosa? Ma, nggak usah ngotot begitu. Habisnya. Ketahuilah bahwa makan-makan di rumah orang kematian tidak boleh. Memakan harta anak yatim itu hukumnya haram. Seharusnya kita yang harus dibantu masyarakat, bukan menyiksa diri dengan menjamu orang sekampung. Goblok amat sih. Pak, Narti numpang bicara sedikit, Pak. Ya. Papa bilang tadi, makan-makan di rumah ahli musibah tidak boleh. Sebab itu artinya memakan harta anak yatim. Begitu kan, Pak? Memang betul. Nah, kalau biayanya dari orang lain bagaimana? Baik. Yang mengerjain? Juga orang lain. Boleh kan begitu, Pak? Ya, kalau memang begitu, ya boleh saja. Begini, Pak. Iya. Seluruh biaya tahlilan ini dari kantor almarhum. Iya. Yang masak-masak juga mereka. Bekerja sama dengan tetangga kita di sini. Papa nggak keberatan kan? Ya, kalau begitu silakan. Asal kalian jangan lupa bahwa ini bukan ibadah, tapi hanya adat kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk arwah almarhum Bapak Insinyur Haji Maspar, pada malam ini kita mengadakan upacara 7 hari. Mari sama-sama kita doakan, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni seluruh kesalahannya, ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu surga Jannatul Na'im, serta keluarga yang ditinggalkan akan diberi kesabaran dan keselamatan. Amin. Bapak-bapak, saudara, para hadirin, oleh Bapak Supeno selaku tuan rumah, kepada saya dipercayakan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil bait kiram sayyidillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Waalaikumsalam. Oh, Mama datang. Alhamdulillah. Masuk, Mak. Sapa, Mawar, sapa. Bagaimana nasib kita? Masuk. Masuk, Pak. Ma, ini mereka datang. Ini siapa, Pak? Oh iya, lupa Bapak. Sini. Duduk sini. Sudah sampai telegamnya, Pak? Ya, sampai. Oh, banyak orang dulu. Mandoa selamat seketek, Mak. Istirahatlah dulu. Ya, jadi. Mama payah bana di jalan nampak. Menangis juga, Pak. Kali dia, Ya. Khadijah usah menangis juga. Nanti sakit. Tik, sadio kan makan, Tik. Ayo. Ayolah Tik Mamak dulu, Tik. Masuk dapet kopi angin pengembalian tandaku. Jangan menangis jo. Mengucap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika Perkenalkan Mak Rajange. Iko Pak Desinati. Cara awaknya Pak Tuwo. Kakak ambo. Iya.
Nan itu padusi beliau. Oh, iya. Mas, Inci. iki paman Mas Par. Oh, Iku mbok neh. Lantas iku sing baju ireng Ipah. Oh, Inci. Adekne almarhum. Inci. Sing sebelahne meneh bojone Ipah. Dikenalin, Mas. Oh ya. Kula Raden Mas Suryo Wibowo Toto Sampurna. Iya. Awang ambo bernamu Muhammad Tai, galar Sultan Rajuangat, suku Ceniago, Saku Retua Perpatiah. Waduh, panjang juga namanya ya? Atau kepanjang, Mbah? Lo Inci. Di mana tinggal saudara? Kulo niki, loh, saya toh? Iyo, saya kan tanya sama Pak Raden. Saya tinggal di desa. Apa kerja di sana? Lah wis tuwek kok tinggal karo anak. Bah, tinggal jual anak karo. Lah inje toh karo anak toh. Maksud beliau mak lah gae tinggal jo anak. Oh. Lah itu yo. Kami tibo baru kemarin. Hah? Loh, kenapa sampai tibo itu? Kenapa itu? Tibo itu? Jadi bagaimana? Nggak boleh kami kesini. Lah, kok bapak kok motor sih? Begini, wah gawat ini. Rupanya bapak-bapak kita ini salah pengertian karena lain bahasa pula. Tibo dalam bahasa Padang artinya tiba, yaitu datang. Jadi mama saya bilang baru datang kemarin. Sedangkan tibo dalam bahasa Jawa artinya jatuh. Nah, tibo itu gedak itu loh. Jadi pantaslah kalau Pak Raden kaget mendengar Mak Rajuange jatuh. Begitunya itu. Oh, begitu rupanya ya. Maaf ya Pak Raden. Kita sama-sama pandir ini, maklum orang kampung. Boten nopo-nopo kok, boten nopo-nopo. Ya, Pak. Nasi sudah sedia. Silahkan makan dulu, Pak De. Mama, Dek Sati. Yo, Mak, makan kita dulu. Mas, makan Sultan Sati. Iya. Makan gitu loh. Yolah Pak Raden. Raden apa tadi itu? Kulo, Raden Mas Suryo Wibowo Toto Sampurna. Ya itu. Macam ko tadi. Iya, Mak. Tibo Selasa bisuak kuah. Gano 15 hari kita sekolah. Bila kita balik, Mak? Alun. Karajo kita panjang lah. Keraja pula lagi, Mak. Mencari kubur sudah 3 kalinya. Mak pun sudah sehat. Apalagi psikolog si butet yang kupikirkan, Mak. Iyo, Mama paham. Mama kan lebih kasak di rumah orang kok. Tapi nak sambil badendang bidu ilia, sambil badiang nasi masak, urusan ratu kita sabui sekali. Hartu apa rupanya? Hartu warisan Sapang. Hartu warisan? Iyo. Ambo belum mengerti maksud Mama. Ratui alun mengerti, dek alun ada ilmu tentang itu. Jadi untuk mengetahui jumlah peninggalannya Bang Sapar, begitu? Bukan sekadar mengetahui Sati, tapi menuntut hak. Hak siapa? Hak si butet di Sucok. Hak si butet sama si Sucok? Anak Ambo? Iyo, anak Tan Sati itu kan kemenakan kanduang dek Sapa. Jadi? Jadi hak kemenakan kita tentui. Apa kemenakan berhak jo warisan Mama? Yaitu mangko Mama katuan aluna 25. Menurut adik kita di Minangkabau go, pusako jatuh ke kemenakan. Bukan kepada anak? Bukan. Jadi, kalau nanti Ambo mati? Pakai adik batak. Tan Sati kan keturunan Siregar. Tapi begini, Mak. Bagaimana kalau Kak Narti bertahan memakai adat Jawa? Nggak bisa. Kenapa Kak bisa? Pendeknya nggak bisa. Kalau adat Minangnya yang akan Mama paksakan, kacau main nanti, Mak. Kacau? Kacau lah pula. Kita beradat, orang pun beradat. Apalagi di kampung orang, Mak. Tan Sati tekui, yo.
Bukan takut, Mak. Tak adanya takut di kamu sanak Medan, Mak. Tapi manalah pula mungkin tak yakin aku, Mak. Ba'ala lagunya nek tasati kok. Anak sultan sendiri nampak kayuhan. Akhirnya awak lo naragu dulu. Iya. Kita tak mungkin berhasil, Mak. Dicubo tasati. Usalun pailah aja ya. Arak lah bola tu dulu. Nah, kalau lah di tanah lapang jaleh tu beko. Tak jurang di awak. Jadi betulnya untuk si Butet sama si Ucok, Mak. Iyalah, yo. Bagaimana, Bu? Bagaimana kalau kami ke Pancoran dulu? Ke Pancoran? Ke tempat siapa? Ke tempat Etek, bakonya si Butet. Oh, kapan perginya? Kalau bisa sore ini. Boleh kan nih? Ya, kenapa nggak boleh? Namanya juga ke tempat famili. Nanti Uni antar ke sana. Nginap, Pak? Iya nih. Ya deh, besok pagi Uni jemput lagi. Nggak usah dijawabin nih. Biarlah kami tinggal di situ dulu. Loh, Ipah kok mbak itu? Nggak apa-apa kok nih. Ipah ndak betah sih kok. Bukan itu soalnya nih. Tapi... Oh iya, Uni paham. Uni kok ado-ado saja. Jadilah, Pak. Tapi amak cuma marah juangnya tinggal siko ya. Maksud Ipah, sadonya kami pai nih. Pak, amak kan masih sakit. Macam manapun kan ndak enak lama-lama di rumah orang. Soal rumah tuh sama saja kan nih. Oh, lantaran nak Maspar udah nggak ada, terus nanti dianggap orang lain, begitu? Bukan begitu, Bu. Kami rasa keluarga risiko payah bana menampuang tamu separinduan. Artinya Nenek Mila ngusir kita nih, nyindir ya? Elok-elok mengecek, Bu. Ambo ndak bermuka suik menyindir. Cuma urusan sindir menyindir bukannya keahlian orang Padang doang. Kita juga ngerti nih begini-begini juga. Astagfirullah. Ibu kok mengecek cara itu? Badoso ibu kalau menuduh hambo nanti tidak. Begini maksudnya emak. Udah. Saya udah tahu semuanya. Rupanya begitu ada orang seberang ya. Mama nggak boleh ngomong begitu. Pantes belakangan nih kita didiemin aja. Bisik-bisik ke sono kemari, berunding sore, berunding malam. Apa dikira saya nggak perhatiin kalian semua? Lalu lalang saja mengecek. Indak basi tinah seketek juo. Kami kok bukan orang tapasah. Kami bukan orang menompang, tahu gak? Oh, kalian mau ngusir anak cucu saya, begitu ya? Hah? Kami ndak mau usir. Tapi kami juga bukan gelandangan. Ambo berhak tinggal di siko. Ini rumah Sinarti, tahu? Iko cuci palu anak Den. Dengar, sekarang anak saya yang kuasai di rumah ini. Enak aja. Sudah. Belum lagi kering pusara udah. Kita sudah ribut-ribut. Narti tidak perlu semua ini. Tidak perlu. Udah, Mas Bang. Sudah, Udah. Usah menangis juo. Nih, pendeknya tidak boleh. Tidak boleh. Siapapun tidak ada yang boleh keluar dari rumah ini. Tunggu putusan Papa nanti malam. Dan nambu peringian. Kecek jangan diperbanyak. Jauh kita beko. Mak Rajuangi. Ulah lalu jadi jago-jagoan guru. Mama ndaknya usah mendengarkan kata-kata orang padusi. Kaluanyo dari orang padusi, tapi tantu bau lu mengkumilia. Jadi Mama menuduh ambo. Aku sia-sianya lah. Nenyato kecek bersamperehan. Mama, batanang lah. Janganlah pula emosi begitu Ini maksudnya Rojo Angel ini. Waduh, apa sih dong? Orang popo Mas meneng wae lah. Loh, siapa ini bentak-bentak adik saya? Itu kenapa? Mas. Mau jadi jagoan ya? Boleh, ayo. Mas, ojo koyo ngono lah, Mas. Apa?
saenane ae petat-petot koyo ngono. Jadi Dikira- apa di kamu Apa? Hah? Dikira kita ini orang sembarangan apa? Hah? Belum kenal sama Rajuange ya? Hah? Mau saya hantam kamu ya? Aduh, kalau begini caranya mati aku. Wah, ketia gua agonyo. Nak jo kasar kamu nak jo halus, begitu ya? Bilang. Begitu ya, boleh. Wah, Apa, yuk? Hah? Mas, kesana dulu ah. Ini urusannya aku, Mas. Dik, urusanmu urusan aku juga, tahu ngerti? Urusan kakakmu iki, hah? Kacau ini, Pak. Biar dia tahu siapa aku nih, hah? Lapeh, Raden Mas kan? Suryo Wibowo Tolo Sampurno, ngerti? Hah? Lapehkan guru, lapehkan nyong. Raden, bertanya-tanyalah kamu sama dia, sama adik kamu itu, siapa yang sedang kamu hadapi ini, ha? Nyawa kamu itu di ujung jari saya, tahu? Sudah. Saya kan betul ya, hah? Boleh adu, ayo. Hah? Kau usah dilawan. Apa yang tak bisa dilawan? Hah? Tentang bayu menolak pangkai, Raden. Sampean rojo dari seberang, kulo Raden dari turunan. Tidak pernah Mojopahit tunduk ke Sumatera, tahu? Apa Ayo. kata kamu? Hah? Coba ulang kata kamu sekali lagi. Boleh kau ulang. Ini anak Pagaruyung, tahu kamu? Keluarkan Sudah. kata besar kamu itu. Sudah, diam. Diam. Tuan-tuan tamu di sini. Ingat itu. Sekarang begini saja. Kalau maksud Mak Rajuange nak ke Pancoran dulu, ambo lapeh. Nanti ambo jemput lagi. Mas, sebaiknya Mas istirahat saja dulu. Dikira takut kali. Apa? Kalau ambo tahu tuan ka menyingkok-nyingkok urusan ko, ambo nak namuah kemari. Ambo malu tuan, malu kasih narti, malu ke arwah si sapa. Malu. Apa nong kau malukan? Tak singi bana budi kita pakai orang banyak. Jangan kau jajah dulu den doh. Kok mandanga lah tuan kato-kato amak sinarti, antahlah. Indak tak sudu-sudu dek iti ya do tuan. Menjilek tanah mbo di pabueknya. Yo kau dia rami, yo muncuang pajak tu kesudahannya. Aku indak dari lipe angoknya. Awak bagak, orang lebih bagak pulo. Siapa nang dipanggaknya? Si Raden tu. Hah? Lai bahkan suku duanya. Ijah. Kalau gua beko bulu Rajuange agak salai aden kali ku buah guru den ijah. Soalnya ambo ndak rila tuan menuntut arato tu. Bako pakak, napa jago? Gitu kan ndak melo mau unjunan dek urang tu. Hak kemanakan nan kita tuntui? Hak cucu den. Kalau itu dibian, dayuih namanya, dayuih tu maknanya doso. Jeleh kau. Indak cia juo nang kajale pajak kau. Dan ngapulo lah kece ambo tuan. Jangan diawak saja na lalu. Terus dah. Tentang lo jadi orang berdusi itu. Tuan menyabut-nyabut hak. Hak menurut apa? Menurut adai? Itu cara orang saya suak tuan. Tentu iyo cara saya suak. Surya si pasin gak kita turui jalan pasar ke di Tampuah. Di malah tak malu kau tu? Ala tuan baca suratnya Datuk Perpati ya? Datuk Perpati ya. Percuma apa pengulu. Dia orang bagak papalalahan, jadi apa katuan. Aku indah, jangan kenawak ke dicowaannya, amalamah kena nado. Aku indak ke satu, ndak usah. Tapi jangan mamba-mamba yurang. Rancak pada tuak ketunggu alai. Tapi tenawan. Bandang basah tentu ya indak ka ditagakkannya. Beliau kan orang tahu jo hukum. Helah. Tahu jo hukum. Inyo tu lah diganja dek stati dari siko. Paham kau? Anak tak bisa digagai je pitih ini kau. Badoso tuan. Beliau tu indak tahu manau tu do. Bunyi surat tu ndak kau simaan kelimaitnya. Kini macam iko selah. Bah. Kalau urusan ko ka ditaruhkan jo, antakan saja lambu pulang dulu. Malah ndak dimato apa nak kata jadi, tak jadilah. Nyinyir mana apa jago? Sadualah nyo Rajuange punya urusan.
Alunden ketakut-takut Josia, akini kau pulun ke pemerintah dan tidak bisa. Kok katuan bunuh ambo bunuh lah, tapi urusan ko ambo indak kasato. Ija, coba puta kinci-kinci kau tu teh. Apa sanang saja hati kau orang mendapat duri runtuh. Kita nama gadang kasih siapa? Kita nama nyekolahnya. Akini lah tiba di nambone orang saja orang kuliah. Itu rasaki anaknya. Ndak, rasaki kemanakan. Itu menurut adai. Onde. Oh, malang mana nasib an siapa? Ulah di arah toko putu yang bawa cucu. Sedangkan anak-anaknya itulah keganti maniangko dan hilang. Siapa? Sudah. Kalau tak pandai batutu orang cantok, jompo dari 4 tabuan sudah lahnya beko. Kalau begitu caranya, Rajo Angge itu sudah keterlaluan. Dia pasti nyari gara-gara nih. Enak aja menuntut warisan, pakai ngancem-ngancem lagi. Mendingan juga nodong aja di pasar baru ketahuan. Kalau memang hukum adat menghendaki begitu, ya kita mau bilang apa, Ma? Toh semua ini hasil usaha anak mereka. Nggak bisa. Mama nggak percaya masih nggak ada orang-orang beradab pakai aturan semacam itu. Tahu kalau ini masyarakat hutan kali. Ini negara hukum, tahu nggak? Kita jangan mau aja dibodohin orang. Bagi Narti sih, Ma, tidak persoalan. Asal jangan anak-anak saja yang dituntut. Wah, lagi goblok juga sih. Apa otakku tuh udah diputer si Rajo Angge sialan tuh. Papanya juga udah linglung sama. Bengong aja kayak patung. Biar deh, Mama jemput Mas Suryo. Jangan, Ma. Mas Suryo nanti yang bakal ngadepin si kepala batu tuh. Lihat aja. Jangan, Papa bilang jangan. Melibatkan dia dalam urusan ini bisa jadi tambah runyam. Baik, kalau begitu kita cari aja pengacara. Atau adik saya tuh yang di marinir buat membungkam mereka semua tuh supaya cepat beres nih urusan. Tunggu dulu, Ma. Tenang dong, Ma. Tenang apaan? Sampai kapan tenang? Hah? Sampai anak gue diusir kayak anjing kurap begitu, Pak? Hah? Ini obatnya, Ma. Ntar darah Mama tinggi lagi. Nggak perlu obat-obatan. Begini, Ma. Coba Mama dengar ya. Papa lebih tahu wataknya Mas Sultan Rajo Angge. Menghadapi orang seperti dia tidak boleh emosi. Jadi Papa takut? Bukan soal takut. Papa mau nyerah sama adat Minang yang kuno itu tuh. Ma, kita tidak boleh menjelek-jelekkan adat orang. Memang jelek kok. Mama. Papa terusin ya. Apa? Sebagai orang yang dibesarkan di ranah Minang dan banyak bergaul dengan masyarakat dari seluruh tingkatan, Papa banyak paham tentang seluk-beluk adat Minangkabau. Percuma kita bermukim di kampung Buya Hamka selama 5 tahun, ya kan? Sebenarnya adat Minang yang asli mengenai warisan dan pusaka memang demikian. Seluruh harta benda mama yang ditinggalkan, sang kemenakanlah yang berhak. Memang mereka mencari rezeki bukan untuk anak-anak. Tapi itu dulu, Ma. Dulu, sebelum masuknya Islam menjadi panutan di Minangkabau. Sekarang bagaimana? Ya, sekarang tidak lagi. Kalau begitu Rajo Angge entu yang murtad. Jangan dipotong dulu, Ma. Diterusin, Pak. Ya, Papa terusin. Papa rasa Mak Rajo Angge salah pengertian. Atau mungkin juga beliau belum mengerti benar dengan hakikat adat Besan di Sarak. Nah, untuk itu akan Papa dekati dia. Kita sudah tahu kuncinya. Pasti beres, yakinlah. Sekarang sudah jelas kan, Ma? Nah, untuk selanjutnya Mama tidak perlu lagi repot-repot memikirkannya. Semua persoalan kita serahkan saja ke tangan Papa. Ya, ke tangan Papa sendiri. Dan satu hal yang Papa inginkan, tidak boleh satu orang pun yang ikut campur. Mas Suryo juga nggak boleh? Tidak boleh, walau siapapun orangnya.
Mak Rajuangi, kami lah 3 kali datang kemari menjemput Mama dan sado-sadonya. Ya kok dapet nan sekali kok Mama mengabulkan permintaan kami sekeluarga. Ambo merasa nak lama kalau macam iko terus-terusan. Kan malu sama orang kampung. Seakan-akan kami usir dari sana. Bagaimana Mak? Mama ndak sayang Juminan tu, ndak sayang cucu. Jawabnya ndak panjang-panjang dulu. Lain kali saja. Pilo Mak? Sesudah surat rumah ke tangan sebutet. Bagaimana kalau urusan itu diselesaikan di kebun kacang saja? Haram janjang rumah tu kami tingkek sebelum urusan selesai. Tapi rancaklah kalau segala sesuatunya dipecahkan di rumah tangga sendiri, Mak. Hebat politik guru ya. Jadi ya main di galanggang orang lama kami kekalah. Ambo rasa kita ndak perlu mencari kalah menang. Karena memang indak basang keto. Selama si Tati ndak melapih ratus sapa, kita tetap basang keto. Ya. Kalau soal harta tu nan akan melanggangkan silaturahmi. Ambillah semua. Kalau perlu Mila Irfan bawalah ke kampung. Anak-anak tu bukan keturunan kami. Menurut agama mereka keturunan Sinan. Jangan disangkui-sangkuian juga agama guru. Kita sarang mempakatokan adat. Tapi adat kita berlain, Mak. Oleh sebab itu kita lari ke agama. Rancak kita lari ke meja jauh. Ndak perlu sampai kian bana, Mak. Malu kita. Kok lagi tahu je malu turun dan pusako mamak kemenakan. Orang nan bahak menurunkan pusako adalah Mak Rajuangi sendiri. Karena pusako Sultan Pamenan terletak di Tanah Minang, bukan Siko. Besi gali ya, Bu. Ya. Bukan gali, Mak. Kalau iyo Mama maksud harta peninggalan Sultan Pamenan, maka itu bukan pusako. Apa namanya? Itu waris, Mak. Sama saja. Lain, Mak. Pusako diatur adat jatuh ke kemenakan, tapi waris tunduk ke agama. Hak mutlak pada anak. Haratu pencarian tu namanya pusakoyo, pusako randah. Itu kalaulah diuntukkan kepada kemenakan. Sedangkan si Menan tidak pernah melapehkan haknya kepada siapapun, termasuk istrinya sendiri. Alah, ndak usah ambo dikarusui bro. Kok Rajuangi iyo ndak dimakan sekolah, tapi nyo bukan orang bodoh. Ambo tahu Mama orang cadik pandai. Cumanan sekali kok Mama hilap, Mak. Ndak, kami lebih tahu juga adat kami. Adat Minang punya orang Minang, tapi banyak-banyaknya ibarat puyuh berantai ame. Orang nan memandang lebih paham dari orang nan memakai. Baalnya kita dengan Sacara sindia ndak lami, juga rata ndak tahu. Di bawah berunjang itu dia adalah. Atau kok jok karek kayu menyudahi urusan kok. Jaleh juga ku hitam putihnya. Jangan, Mak. Rugi kita kalau juga kekerasan. Bisa-bisa kita dianggap pengacau di kata ini. Yo belum. Mak kalau keburusan di polisi ya kalau dosa. Mama adik-adik dulu. Tapi apa jalan jadi buah? Hah? Cuma lah kalau tapi jangan nambah nambah lenong ya. Begini, Mak. Bah, coba kalau semua jalan memang sudah buntu, ada lagi satu cara, Mak. Apa itu? Pengadilan. Bara doanya jasa. Iyo. Lain ya beh, untuk perkara. Untuk apa kita menghadapi sidang, Mak? Jadi, mana caranya? Kita cari advokat. Kenapa, Kat? Bukan bopokat, Mak. Tapi advokat pengecara. Apa lo artinya tuh? Advokat atau pengacara itu ialah ahli hukum yang akan mewakili kita dalam sidang nanti. Apa keuntungannya di orang tuh? Kita gaji lah pula. Ada orang namu tuh? Banyak. Tapi kalau kita salah-salah memilih orang, bisa saja piti kita habis perkara kalah, Mak. Siapa rencanakan dia?
Kalau bisa orang awak juga mak. Iya ya. Ada ndak orang kampung kita nan jadi advokat di siku? Ndak jaleh deh mama. Tapi rasu-rasunya saya suak ado mama mendengar orang awak nan santiang bela prakau. Sayang pangkiknya ndak acaru-acaru itu doh. Ini tuh mister. Betul tuh mak. Mister tuh sarjana hukum keluaran sekolah tinggi zaman Belanda. Itulah yang paling hebat Cuma kanak-kanak dulu ya. Namanya siapa? Namanya Udin juang. Kamaludin. Yo. Alah, ingat mama. Namanya Kamaludin. Beliau itu dah tua tuh. Tapi dah tua langangannya. Ndak tua. Lalu polo. Aiko lah penyakit mama nanti. Pelupu. Nenjale sukunya Piliang tuh. Itu saya tuh. Coba kanak-kanak lagi mak. Datuk Mangkut. Lah. Katakanlah. Ndak salah lah. Beliau tuh bernama Mr. Kamaludin Datuk Raja Mangkuto. Santi yang benar beliau tuh. Kabarnya bisa ditaruhi sesi. Bal lampang-lampang suaranya di landarat. Si janta pada hoyaknya dari anak di jauh tiganya. Aku nanam bodang hati tua ketika baru tua mulut satu. Orang tuh pasti masih ada mak. Kalau mendengar mama beliau itu masih gila. Cocok itu. Kita cari alamatnya mak. Lah tuh. Nah itu lebih dua bola ini tuh. Aku baru tahu si Raden Karengkang tuh. Asalnya dulu lebih kurang sinan pantiang. Beliau tagak dina laya. Ambo mahalau dina mati. Basobo kelorok gitu.